Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha al-yawma min a'zami al-ayyam. Ahmaduhu hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wa asta'inuhu innahu khairul mubin. Wa atawakkalu alayhi innahu thiqatul mutawakkilin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. غير مستكبر وعلى مستكبرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين ارسله رحمه للمؤمنين وحجه للجاهلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم شرفه الله وعظمه وسماه يوم الحج الأكبر فعظموا ما عظم الله من حرمة يومكم هذا بالإيثار بطاعته والتروع عن مساخطه ومخالفته وقال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال أيضا رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين yang salat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya atas izinnya pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat Idul Adha dalam rangka memperingati hari raya yang juga disebut dengan hari raya haji, di mana sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia hari ini telah tengah menyempurnakan manasiknya di dalam melaksanakan wajib haji, yakni mereka di Mina untuk melempar jamarat. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran di dalam melaksanakan ibadahnya dan pulang ke negeri masing-masing dengan membawa predikat haji yang mabrur. Sementara kita yang tahun ini belum berkesempatan, mudah-mudahan segera diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kemampuan dan kesempatan di Arafah Haramain di dalam rangka melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Yang untuk saat ini mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dan pahala serta fadilah dari ibadah haji yang hari rayanya kita peringati hari ini. Dalam masyarakat muslimin Rasulullah mu'minin rahimakumullah, dapatkah seseorang yang tidak berhaji mendapatkan kemakruran sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berhaji? Dikisahkan dalam suatu saat dalam riwayat Abdullah bin Mubarak, beliau seorang tabi'in hidup pada abad kedua Hijriah. Suatu saat ketika ia melaksanakan ibadah haji dan setelah rampung ia istirahat di satu tempat. Sambil beristirahat itu setengah tidur dan setengah terjaga, ia seolah melihat dua malaikat sedang berbincang.
membincang tentang pelaksanaan haji tahun ini. Dan satu bertanya, saudaraku, tahukah kamu berapa orang yang berhaji tahun ini? 6.000 sekian. Tahukah kamu berapa sebenarnya yang diterima hajinya dan mendapatkan kemakmuran? Tidak tahu. Tahu. Tak satu pun mereka mendapatkan kemakmuran. Tak satu pun hajinya diterima. Tetapi oleh karena ada satu orang yang dia tidak jadi berangkat haji, amalannya luar biasa menyebabkan orang yang berhaji tahun ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala haji. Malaikat ini penasaran siapa gerangannya. Namanya adalah Ali Al-Muwaffaq Ad-Dimsyq. Seorang pekerja kasar, bukan seorang sepati dari Damaskus. Penasaran Abdullah bin Mubarak telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di Haramain, segera beranjak ke Damaskus untuk mencari orang ini. Dan setelah ketemu, dia penasaran dan bertanya, apa gerangan amalanmu? Sehingga aku mendengarkan malaikat berdialog dan menyatakan bahwa haji orang-orang tahun ini mendapatkan keberkahan sehingga semuanya diterima. Orang ini lantas cerita, benar, tahun ini sedianya aku berhaji. Aku mengumpulkan sedikit demi sedikit uang dari pekerjaan sehingga cukup untuk melaksanakan haji. Tetapi kapan hari istriku yang hamil tiba-tiba meninggal, ingin meminta masakan tetangga. Dan dari situ aku tahu bahwa tetanggaku yang seorang janda itu memasak dari daging bangkai geledek. Setelah aku tanya, menangislah dia karena tak satu pun bahan makanan dia bisa capai, bisa raih pada hari itu, dan terpaksa demi untuk menentangkan 6 orang anak dia masak bangkai. Lalu aku serahkan semua yang aku miliki dari tabunganku supaya janda ini bisa menghidupi anak-anak dan aku gagal untuk berangkat haji tahun ini. Itulah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cerita tentang Ali Al-Muwaffaq Ad-Dimsyq yang dia tidak berhaji tapi ialah memperoleh kemakmuran haji sebab ia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk berbagi, bagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang Ibrahim alaihissalam, bapak kita itu, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah. Khalilullah, sahabat dekat dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim memiliki komitmen yang sangat kuat, kepedulian untuk berbagi. Dia tidak makan malam sebelum bertanya bahwa tidak ada satupun orang lain yang belum makan malam. Dan dia seringkali harus berkeliling sekira 2 mil untuk mencari teman menemani dia supaya bisa makan malam bersama. Inilah Nabi Ibrahim, contoh yang harus kita teladani. Yang agama kita, agama Islam, agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW merupakan kelanjutan dari agama yang beliau bawa. Dalam masyarakat muslimin, contoh yang kedua bahwa beliau adalah sosok yang sangat berhasil di dalam membina rumah tangga. Yang doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak turunnya menjadi para nabi. Dari Nabi Allah Ishaq alaihissalam banyak para nabi dilahirkan, mulai Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dan seterusnya nabi-nabi Bani Israel. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam masa muslimin rahimahullah,
Beliau berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah Nabi Ibrahim membuat prioritas hidup dan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana tauhid. Dia merisaukan nasib masa depan putra-putrinya, bukan terkait dengan materi dan kehidupan duniawinya, tetapi justru apakah anak keturunannya nanti tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma ta'buduna min ba'd. Itulah pertanyaan yang selalu diungkapkan Nabiullah Ibrahim di akhir hayatnya, dan selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebab anak-anak kita, keturunan-keturunan kita tetap selamanya terpaut dan terpaut dengan kita. Ada seseorang yang nanti dia sudah akan berangkat ke surga, tetapi dia terhambat oleh karena salah satu atau beberapa anak keturunannya tidak bisa masuk ke surga bersama, dan dia mengajukan keberatan kepada Allah, ya Allah, kenapa Bapak engkau masukkan ke surga, dan dia tidak memberikan pendidikan kepadaku yang cukup sehingga aku tidak mengetahui apa yang menjadi hak aku dan beribadah sebagaimana mestinya. Dan ma'asyiral muslimin, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan memperingati hari raya Idul Adha ini kita dapat melanjutkan kebaikan dan mencontoh keteladanan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Peringatan hari raya Idul Adha ini juga didasarkan atas kisah yang disampaikan oleh Allah dalam surat As-Saffat 100-106, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam memiliki kepasrahan dan kesediaan, ketundukan untuk melaksanakan apapun perintah Allah. Saat anaknya ditanya, wahai Ismail, aku mendapatkan perintah darimu bahwa aku hendaknya menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ismail, anak remaja yang polos itu, lalu mengatakan dengan spontan, jika itu perintah Allah, laksanakan. Insya Allah akan termasuk orang-orang yang sabar. Lalu dilaksanakan perintah itu dan diganti oleh Allah Ismail dengan seekor domba yang kemudian menjadi syariat yang dilanjutkan sampai sekarang kita umat Rasulullah Muhammad SAW. Dari cerita pada ayat surat As-Saffat itu kita bisa memperoleh 3 pelajaran. Pertama, dari segi jenis perintahnya. Perintah apa ini? Perintah yang tidak rasional. Ya, kalau kita mendengar uraian cerita kisah itu, kesimpulannya sama. Masa ada seorang ayah diperintahkan menyembelih putranya? Tidak rasional. Dan demikianlah agama. Tidak semua aspeknya harus kita tuntut sesuai akal kita. Ada banyak di dalam agama ini yang tidak perlu disesuaikan dengan akal kita. Inilah yang disebut unsur ta'abbudi. Ibadah mahdhah tidak perlu dirasionalkan. Yang perlu hanyalah sami'na wa ata'na. Ketika perintah itu datang, kita laksanakan. Dan tidak perlu dirubah-rubah. Zuhur 4 rakaat dan bisa kita tambah menjadi 5 rakaat. Sholat berbahasa Arab tidak masuk akal, kita tidak mengerti, kita ganti dengan bahasa Indonesia, tidak sah. Karena kita harus melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan. Hari ini, besok sampai hari tasyrik selesai, disunahkan untuk kita berkorban hewan-hewan tertentu. Sekiranya kita punya ayam berkisar ratusan juta umpamanya, kita sembelih biasa. Semuanya ada petunjuk yang bersifat ta'abbudi. Tuntutannya ialah hanya sami'na wa ata'na. Yang kedua, hikmah dari kisah ini adalah dari segi yang diperintah. Siapa yang diperintah? Nabi Ibrahim dan Ismail.
Untuk apa diperintah? Untuk menguji mereka. Untuk menguji mereka, karena di akhir ayat itu diakhiri dengan inna hadza lahuwal balagul mubin. Perintah yang tidak rasional tadi adalah untuk menguji sejauh mana ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa Ibrahim dan mengapa Ismail, bukankah keduanya adalah nabi yang sudah jelas-jelas top kualitasnya? Bukankah lebih layak kita? Ya, bukankah jauh kualitas ketaatannya? Mengapa nabi? Ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwa semakin tinggi ketaatan seseorang, semakin tinggi pula ujiannya. Sa'ad bin Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa di dunia ini yang paling berat ujiannya, wahai Nabi? Nabi lalu menjawab, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Nah, kemudian orang yang sepertinya, dan kemudian orang yang seperti orang yang semisal Nabi. Artinya, jangan cepat kita bergumam, aku sudah taat, aku sudah melaksanakan ibadah, sudah rajin sholat, apapun aku laksanakan, tapi problem hidupku mengapa masih sangat besar. Jangan pernah bergumam begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah mereka mengira manusia akan ditinggalkan untuk berkata aku iman kepada Allah, sedangkan mereka tidak dicoba, tidak diuji? Wa qad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan telah benar-benar aku uji orang-orang sebelum mereka, supaya Allah benar-benar mengetahui mana orang-orang yang benar, dan Allah mengetahui mana orang-orang yang bohong. Saudara ma'asyiral muslimin, ujian kadang ada yang pahit, tetapi ingat, ada pula ujian yang manis-manis. Kadang orang berhasil saat diuji dengan kesengsaraan, dengan musibah, tetapi gagal justru diuji dengan hal-hal yang manis. Pangkat baru, jabatan baru, privilege baru, harta yang bertambah, semuanya adalah ujian. Jika susah, jika kena musibah, banyak orang berlari kepada Allah, menangis. Tetapi banyak orang lupa kalau kecukupan, kalau kenyamanan, kemapanan juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya untuk menguji kita, mana di antara kita yang lebih baik amalannya. Dan yang terakhir pelajarannya adalah dari segi materi perintah. Apa materi perintahnya? Perintah menyembelih anak. Kenapa? Yang disuruh sembelih adalah mengapa anak? Ketahuilah, ma'asyiral muslimin, anak adalah simbol kecenderungan orang kepada dunia. Sama halnya dengan harta. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah zina, perhiasan kehidupan dunia. Ya'lamu annama amwalukum wa auladukumul fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah ujian, adalah fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Saudara, banyak orang memperturutkan anaknya, memperturutkan keinginan-keinginan untuk menggapai dunia, mencari materi-materi, lalu ia terjebak, terperosok ke dalam kesesatan demi dunia. Inilah kecenderungan kepada duniawi yang kadang-kadang menjerumuskan kita. Maka pada momentum Idul Adha ini, marilah kita belajar untuk melepaskan kecenderungan kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi dengan belajar untuk berkorban. Harus ada komitmen dan keberanian untuk melepas kecenderungan itu. Infakkan apa saja yang kita suka,
Mungkin orang bisa saja memberikan apa yang sudah tidak dia suka, tetapi hanya orang baik yang bisa memberikan apa yang dia suka, yang tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Oleh sebab itu dalam konteks Idul Kurban ini Rasulullah bersabda, "Man kana lahu si'atun falam yudhi wa la yaqrabanna musallana." Barang siapa hari ini memiliki kelapangan rezeki, dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sembahyang atau musalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua, rezeki yang cukup dan dapat melaksanakan ibadah lebih baik dan lebih baik lagi setelah Idul Kurban ini. Amin. Amin ya rabbal alamin.